Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project mobile yang sudah kita kerjakan, yaitu kan sebelumnya udah sampai melakukan login dan juga registernya, terus juga udah masuk ke halaman utama. Nah, kita juga bakal melanjutkan di si halaman utama tersebut. Jadi kan ada beberapa menu nih. Nah, menu yang sekarang itu adalah bakal nge-create sebuah data, kemudian kita bakal menyimpan ke dalam satu database. Cuman database yang bakal kita gunakan itu bukan lagi database yang sering kita gunakan gitu ya, yang biasanya kan kita pakainya MySQL ataupun Postgre dan lain sebagainya. Tapi database yang bakal kita gunakan itu merupakan bagian dari si Firebase, yaitu menggunakan yang namanya adalah Firestore. Di mana Firestore itu tuh buat penyimpanan database, bentuknya itu dokumen, karena si Firestore ini tuh bukan lagi yang MySQL. Dan buat dari fungsi Firestore itu sendiri, itu tuh sama aja kayak fungsi database pada umumnya, kayak bisa menyimpan, memanipulasi, mengambil data dan lain sebagainya. Nah, buat materi lebih lanjut tentang Firestore itu kayak gimana, itu bisalah kalian cari aja sendiri gitu ya, explore lebih jauh lagi. Nah, oke, kita langsung masuk aja nya buat project, untuk melanjutkan projectnya. Nah, tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan itu tentunya menyiapkan project Nala gitu ya. Kita siapkan projectnya. Nah, misalkan ini udah ada nih project yang kita udah kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu sih udah sampai yang namanya activity register dan juga activity login. Nah, tahapan pertama kalau misalnya kita ingin melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu tambah data ya. Yang pertama itu, nah di bagian Java kita klik kanan, terus kita bikin yang namanya activity, pilih yang empty activity. Nah, kemudian di sini misalkan kita kasih namanya itu adalah activity tambah. Nah, kalau udah nama layoutnya udah biarin aja. Kalau udah kita tinggal finish. Nah, nanti kalau misalnya udah berhasil dibuat, bakal ada muncul kelas activity tambah dan juga yang namanya layout activity tambah. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita bakal membuat layout dari si activity tambah itu dulu. Nah, biar cepatnya kita nggak ngetik dari awal, biar kita nggak drag and drop dari awal, sebenarnya sintaknya udah adanya. Jadi nanti kalian bisa akses aja si link ininya, terus kalian copy link ininya, kalian copy, masukkan ke project kalian, ke bagian code, kemudian Ctrl A, kita paste di sini. Nah, ibaratkan kayak gini lah. Nah, jadi nanti buat desainnya itu kayak gini tampilannya. Nah, tampilannya itu kayak gini. Jadi nantinya buat rencana penambahan data itu kita menggunakan konsep penambahan kredit gitu ya. Jadi nanti si user bakal disuruh memasukkan nominal pinjamannya berapa, kemudian tenornya itu berapa, atau bulannya itu berapa lama. Kemudian kita nanti bakal ngeklik si button simulasi. Setelah button simulasi ini diklik, nanti bakal muncul di halaman hasil simulasi. Nah, jadi nanti itu si jumlah pinjaman dia bakal ngebaca data inputan dari si nominal peminjaman, yang tenor pun juga demikian. Nah, kemudian yang asuran, pilih yang asuran itu bakal diisi. Setelah simulasi ini diklik, dia bakal langsung menjalankan sebuah fungsi, di mana fungsi itu tuh buat ngitung si pinjaman tadi. Jadi pinjamannya berapa, terus misalkan nanti di rumusnya itu kan ada suku bunga. Nah, itu tuh bakal berapa, nanti bakal muncul. Nah, itu udahnya baru button simulasi. Nah, kemudian ketika button submit ini diklik, nah disitulah kita bakal melakukan yang namanya penambahan data ke dalam si database, yaitu ke si Firestore kayak gitu. Nah, kita udah membuat si layout dari activity tambahnya. Nah, tahap berikutnya kita harus menambahkan di kelas activity tambahnya. Nah, yang pertama itu kita kayak biasa aja di sini private let invar, terus binding, terus kita binding ke halaman activity tambah. Terus kita juga buat file dari db database sama dengan firebase.firestore. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kita udah menggunakan Firestore-nya. Berarti sebelum kita mengetikkan ini tuh kita harus menghubungkan dulu project yang kita itu dengan Firebase. Cara yang pertama itu kita harus ngecek dulu nih bagian tools, di atas tools, kemudian di Firebase. Nah, di sebelah kanan ini kan ada tampilan yang Firebase, terus kita cek di authentication yang bagian Kotlin. Nah, kita cek apakah kita itu sudah terkoneksi dengan Firebase-nya atau belum. Kalau misalnya udah koneksi kayak gini, berarti kita udah terkoneksi dengan Firebase-nya project yang kita itu.
Kemudian tahapan berikutnya yang Firestore itu tuh di bagian Cloud Firestore. Nah di sini kita masuk get started. Nah biasanya di sini tuh kalau yang belum koneksi gitu ya, dia harus connect dulu gitu. Kalau misalnya udah terkoneksi, dia langsung muncul yang connected kayak gini. Nah itu baru tahapan koneksi dari si projectnya. Nah kita harus bikin konfigurasi juga di bagian si Firebase-nya. Kita masuk ke Firebase. Nah ini login dengan akun kalian ya, disesuaikan kalian tadi ngekoneksinya kemana. Terus di bagian project kalian masuk ke project kalian. Nah kemudian biasanya kalau misalnya yang pertama kali dibuat, nah di sebelah authentication itu ada yang namanya si Firestore. Nanti bisa kalian diklik aja. Ketika nanti diklik bakal disuruh memasukkan suatu sintak gitu ya, tapi itu kalian lewat aja, tinggal di next aja. Terus kalau misalnya itu udah selesai, nanti bakal langsung muncul yang namanya si Firestore database. Nah si Firestore database itu kalau misalkan udah ada isinya bakal kayak gini gitu ya, nama collectionnya apa, yaitu kredit, terus dia ID-nya apa, nanti isi dari si ID tersebut kayak gimana, itu kalau misalkan udah ada datanya. Nah kalau misalkan yang belum, yang pertama kali buat, ini tuh pasti kosong. Kemudian tahapan yang berikutnya itu di bagian Cloud Firestore, masuk ke bagian rules. Nah kemudian di sini nih, kalau misalkan yang pertama kali dibuat ini tuh adalah false. Nah yang harus kalian lakukan itu ngeganti si false ini tuh biar jadi true kayak gini. Nah kalau misalkan udah jadi true, kita lanjut aja ke bagian yang datanya. Jadi nanti kita tinggal pengolahan di sini aja. Nah tapi buat penambahan unitnya itu kita gak bakal melakukannya lewat sini, jadi nggak langsung start collection dari sini, nggak kayak gitu. Tapi kita bakal melewati proses penambahan yang ada di si projectnya kayak gitu. Nah itu buat setup dari si Firestore-nya. Nah sekarang kita bakal melanjutkan ke project tadi. Nah ke halaman ini nih, kita akan melanjutkan yang activity tambah. Kita udah menambahkan variable bindingnya sama variable CDB-nya buat terhubung ke si Firestore. Nah tahapan berikutnya kita rubah ininya dulu ya, binding root, kemudian binding sama dengan activity tambah binding titik yang flat layout inverter. Berarti nanti buat kelas activity tambah itu bakal ngebinding ke halaman activity tambah yang ini yang tadi udah kita buat, bakal ngebinding ke sini. Kemudian kita buat dua buah variabel, edit nominal sama dengan binding, terus nominal pinjaman teks, bikin lagi edit tenor sama dengan binding titik nominal tenor bulan teks. Nah ini tuh variabel edit nominal sama edit tenor itu dia ngebinding nominal peminjaman, peminjaman itu yang mana? Nah ini nih. Nah ini yang nominal pinjaman. Jadi nanti si variabel tersebut itu bakal ngebaca data inputannya itu di sini kayak gitu. Nah kemudian tadi kan ada button simulasi nih, button simulasi. Jadi ketika si button ini diklik bakal ada proses di bagian si simulasinya. Berarti kita juga bikin binding, terus button simulasi, set include listener. Jadi ketika button simulasi ini diklik, dia harus ngapain? Pinjam, terus set text, edit nominal titik to string. Kita bikin lagi binding tf tenor, set text, edit tenor to string. Nah kayak gini. Nah ini udah tanya. Jadi ketika si button simulasi ini diklik, dia bakal ngeset sebuah nilai dari dari edit nominal yang di atas yang tadi. Jadi ibaratnya kalau misalkan yang atas diisi nih, yang dua ini diisi, ketika diklik simulasi, yang tadi diisi itu bakal langsung muncul di dua view ini nih, di situ, dua komponen ini. Kayak gitu. Nah kemudian ini kan nanti itu ketika button simulasi diklik, kita harus melakukan sebuah operasi gitu ya, dibuat si angsurannya.
Berarti buat operasi tersebut kita bakal membuat sebuah function dulu yang namanya function hitung tenor, dimana dia itu bakal menerima sebuah parameter itu nominal berupa integer dan tenor berupa integer. Kemudian file hasil sama dengan si nominal dikali, misalkan kita bunganya 0,5% dibagi dengan tenor. Kemudian si binding angsuran set text hasil to string. Nah, jadi udah nih fungsi dari si hitung tenor itu bakal mengkalkulasi hasil di mana nominal dikali suku bunga yaitu 5% terus dibagi sama tenor. Kemudian nanti hasil ini itu bakal kita set nilainya ke komponen yang TF angsuran atau yang ada di sini nih, TF angsuran. Nah, itu udah, berarti di button simulasi kita tinggal tambahkan aja hitung tenor. Kemudian karena dia harus mengirimkan sebuah parameter, berarti di sininya juga harus diisi parameternya. Berarti edit nominal to string, kemudian to integer, dia juga berarti edit tenor to string dan to integer. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika simulasi ini diklik, dia bakal nyimpan ke si pinjaman tenor terus langsung menjalankan function hitung tenor. Nah, itu baru yang itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bikin sebuah variabel di mana dia itu adalah kredit. Dia bakal ngehash map of kayak gini, nominal to edit nominal to string, terus tenor berarti to edit tenor to string. Nah, kalau misalnya ini nih yang si kredit ini dia kan pakai function hash map of nya, jadi dia tuh buat nge-map si field nominal sama si tenor yang ada di si filestore tadi buat masuk ke edit nominal sama edit tenornya. Itu kan edit nominal itu tadi didapat dari sini nih, dapat dari sini edit nominal sama edit tenor itu didapat dari sini dan dapat dari sini. Terus si nominal sama tenor ini tuh dia nantinya bakal jadi field di dalam si filestore nya. Nah, itu dari si file credit. Kemudian yang berikutnya, karena kita bakal terkoneksi gitu ya antara si project kita dengan si filestore, berarti kita juga harus menggunakan sintaks si filestore nya agar lebih memudahkan gitu. Ada yang namanya si collection. Nah, si collection ini tuh buat nyimpen data si yang kita ke dalam si filestore nya. Caranya db.collection, terus kita isi credits. Berarti ini nama collectionnya adalah credits, dimana dia tuh bakal nge-add credit. Berarti credit ini tuh adalah yang ini credit, terus kita bakal menambahkan titik add. Kalau misalkan si ininya berhasil, penambahannya berhasil, maka dia tuh pengen memunculkan dokumen reference, terus ini log titik d tag tag dokumen snapshot id, terus ini dokumen reference titik id, terus tos make text gimana divis, terus penambahan berhasil, data berhasil ditambahkan tos dan sort show gitu. Add trailer standar yang kecil
Jadi buat ini tuh nih, yang si DB collection ini, kita bakal menggunakan si collection tadi dengan nanti itu namanya adalah credits, terus bakal nge-add data yang credit. Ketika misalkan penambahannya itu berhasil, maka akan dimunculkan ini di lognya bakal munculkan ini. Terus nanti bakal muncul juga notifikasi di mana data berhasil ditambahkan. Kalau misalkan penambahannya gagal, berarti nanti bakal memunculkan ini data gagal di dalam si lognya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihatnya, ini udah ada binding simulasinya, kemudian udah ada file credit, udah ada DB collection. Nah, tahapan berikutnya itu kita bakal ngebuat si button dari submit. Button si submit, misalkan di sini binding button submit di set on click listener. Berarti kalau misalkan ini tuh kita cobanya si edit terminal is empty, maka terus text is terminal tidak boleh kosong, terus console kosong, gitu. Terus return listener, kemudian bentar if file credit. Oke, ini yang file credit tadi sama si DB collection kita pindahkan ya, masukin ke bagian yang binding ini. Nah, begini. Jadi si file credit sama si DB collection itu merupakan bagian dari binding button submit. Jadi ketika button submit ini diklik, dia bakal langsung menjalankan proses ini kayak gitu. Ini oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita udah terpenuhi gitunya. Yang pertama ini udah, terus bikin term ini udah, buat simulasinya juga udah. Kemudian setelah simulasi, ketika button submit ini diklik, dia harus ngapain ini juga udah. Ini buat pengecekan kondisinya. Kalau misalkan si edit nominalnya itu kosong, kalau misalkan kalian ingin menambahkan kondisi lain, ya teman dipersilahkan aja. Terus di sini juga kredit, si kredit ini udah. Terus DB collection juga udah, kredit udah. Oke, kita cek lagi nya. Ini udah, tampilannya udah, terus si activity-nya juga udah. Nah, buat sekarang kita coba jalankan si project-nya. Kita coba jalankan. Udah munculnya halamannya. Berarti misalkan kita ibaratkan udah punya akun deh, misalkan berarti tinggal login kan layar.com 1234578. Terus kita coba login ya. Nah, harusnya dia langsung masuk ke halaman utamanya. Di halaman utama ini, karena halaman kita ini yang activity tambah ada di halaman tenor, berarti ketika ngeklik tenor itu, nah wait, bentarnya kita coba copy yang ini, copy kita ulang. Mungkin layung.gmail.com 45678. Mungkin terus masuk ke halaman tenor. Nah, langsung
langsung masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini tuh kita misalkan masukin nominal pinjamannya, misalkan 150.000. Kemudian jangka waktunya itu misalkan cuma 2 bulan. Berarti nanti nih, kan ini kan udah diisi. Nah, ini udah diisi. Nah, ketika kita ngeklik simulasi, button si simulasinya diklik, berarti si TF pinjaman nih yang ada di sini, dia bakal ngeset data yang 150.000 ini, kemudian yang tenornya ini bakal ngeset datanya dari sini. Nah, si angsuran ini itu didapat dari yang hitung tenor. Hitung tenor itu yang tadi yang di bawah. Nah, si nominalnya kan 150.000, terus nanti dikali 0,5, hasilnya dibagi sama tenor. Terus dia langsung ngeset ke bagian TF angsuran, yaitu yang ini nih. Nah, kita coba simulasikan ya. Nah, ini kan berhasil nih, udah berhasil gitu ya. Cuman ini tuh belum masuk ke database yang punya kita gitu, belum masuk ke si file store-nya. Kalau misalnya pengennya masuk langsung ke si file store-nya, berarti kita tinggal klik submit-nya aja. Kita cobanya klik submit. Nah, ini ada nih, langsung anjay gitu ya. Sebenarnya yang tadi nih, itu tuh didapat dari ini. Nah, ini mah disesuaikan ya. Misalnya kita ganti data berhasil ditambahkan. Itulah. Nah, karena tadi udah berhasil, ada notifikasi yang tadi. Kita coba cek di bagian sininya, udah masuk atau belum. Nah ini ya, udah masuk nih. Tadi kan yang kita masukkan itu nominalnya 150.000, tenornya adalah 2, sesuai sama yang di sini. Yang pinjamannya nominalnya itu adalah 150.000, tenornya adalah 2. Nah, kalau misalkan ketika klik submit, terus kita cek di si file store-nya ini udah ada, berarti proses penambahan datanya itu udah berhasil. Nah, kayak gitunya. Jadi penggunaannya itu di situ buat sintak, khususnya yang di mananya, yang di sini ya. Nah, ini nih. Ketika button submit diklik, berarti dia harus melakukan apa? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lihatnya, karena kita menggunakan file store dan aturan-aturan di si file store itu ada aturannya, kita tinggal lihat aja di si asisten di bagian cloud file store. Ini tuh udah ada nih, udah disediakan kayak add data, ini udah ada nih sintaknya. Terus kayak ini nih, tuh udah ada datanya, kayak nge-read data doang kayak gimana dan lain sebagainya, itu tuh udah ada. Jadi kita tinggal gunakan aja yang ini, yang di sini. Salah satu penggunanya ya yang ini ya, yang udah tadi kita ketik gitu ya. Kayak gitu. Nah, paling buat video kali ini tuh buat penambahan data itu kayak gitu aja. Paling nanti selanjutnya kalau misalkan kalian belum melanjutkan yang di sini ya, yang halaman activity menu-nya, silahkan dilanjutkan aja. Berarti nanti kedepannya itu kita bakal ada beberapa kasus gitu ya, yang update delete-nya kita belum. Terus nanti juga bakal dicoba login menggunakan si thread preference. Paling nantilah itu mah diikuti aja di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini, silahkan tanyakan aja nanti di pertemuan praktikum. Atau misalnya mau langsung juga silahkan. Nah, paling kayak gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.